Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama, ASCI yang ditutup di harga 4.780 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Bukan responnya ASCI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ASCI masih sideways, tapi bagus nggak sidewaysnya? Harusnya sih bagus. Cuman kita tetap harus waspada ya. Memang support minor itu ada di 4.700. Itu support minor. Harusnya dijaga. Tapi kalaupun ternyata ISG minggu depan tuh ada koreksi yang cukup dalam. Jebol berapa? 6.700. Itu kalau misalnya ya ISG itu sampai 6.500an bisa ke 4.500. Tapi itu maksimal koreksi ICE. Tetap pandangan saya ICE itu potensinya akan uptrend atau menembus 5.000-nya ya kalau nggak akhir Mei, Juni. Pokoknya ISG bullish tuh tembus. Itu skenario kalau tidak terjadi apa-apa di makro, mikro ya. Kalau aman-aman aja harusnya sesuai plan akhir Mei atau Juni itu bullish ISG ya. Cuman kan kita tuh hanya bisa menganalisa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti 2-3 minggu ke depan. Kalau tiba-tiba balik arah, ya kalau menurut saya kalau nggak ada sentimen dari makro, mikro, ekonomi aman-aman aja ya harusnya bullish ya. Harusnya. Tapi kalau memang tiba-tiba mungkin ada perang atau ada apalah, ya mungkin. Tapi itulah arah ICE gambaran saya malah potensi besar dia sideways. Kalaupun koreksinya ya mungkin 4.000, kalau offset sedikit ya paling 4.650, offset dikit paling 4.650. Tetap menurut saya 4.400 4.500 ini dijaga. Kalaupun turun ke bawah ini ya udahlah, Bapak Ibu sabar tunggu ya. Kenapa? Karena ICE ini udah turun dalam. Kalau menurut saya view-nya ICE ini akan bullish ya, mudah-mudahan. Itu untuk ICE. Lanjut yang kedua, auto yang habis bagi dividen ditutup di harga 2070, terkoreksi 7,17%. Asing net buy. Kalau bukan resminya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Untuk auto sideways, tutup nggak dividennya nih? Kalau melihat historinya ini ya, kalau pandangan saya koreksi ABC-nya ini sudah selesai. Jadi kalaupun turun-turun palingan 1.800. Dan tetap pandangan saya April kemarin itu bottom. Jadi kalaupun belum mampu bangkit di Juni, yang harapan saya memang Juni bangkit. Cuman ya ini ada gap yang cukup lebar nih, gap dividen. Tapi ya itu, kemungkinan besar juga akan sideways. Range-nya ini. View panjang ya, view panjang dia sideways range lebar 1.800 2.700. Tapi kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau saya lihat ya, ada potensi auto kalaupun bisa jebol 2000 ini support ya 1.800, dia sideways dulu di bawah. Tetap bangkit gak? Tetap bangkit. Mudah-mudahan Juni ya. Pokoknya ISG bullish nih, nutup gap langsung auto ya. Banyak saham-saham nutup gap kan kemarin. Ada apa tuh kemarin? LPPF dividennya hampir 15% apa 10% tuh, gap langsung ditutup. Nah, kalau menurut saya auto bisa menutup gap dividen. Cuman perlu waktu lah, kita lihat. Kalau ISG bullish akhir Mei atau awal Juni, nutup gap dividen auto. Itu aja dulu untuk tren jangka pendek. Kalau memang ISG masih bisa bertahan di atas 6.750, 6.750, 6.800, potensi auto palingan sideways 2.000 sampai 2.100 saja ya lah. Jangan tinggi-tinggi lah, ke 2.100 saja udah lumayan lah. Dari support ke resisten 5% itu udah cukup oke. Untuk seminggu 2 minggu ditektokin dari support ke resisten auto. Lanjut IMAS yang ditutup di harga 915, terkoreksi 1,08%. Asing net sell. Kalau bukan responnya IMAS di distribusi. IMAS lagi sideways. Aman nggak? Harusnya sih aman ya. Walaupun koreksi menurut saya itu koreksi biasa, masih bisa diperhatikan. Atau yang baru punya atau yang nyangkut kemarin beli di 950, hold aja ya. Ya kalau mau pakai stop loss di bawah 850 menurut saya
Tapi saat ini oke juga lah. Masih ya. Aman-aman aja lah. Gak usah takut. Ya. Untuk IMAS. Jadi itu aja dulu untuk IMAS saat ini. Ya. Pokoknya kalau dia koreksi ambil. Di 850, 870 tuh cicil. Target masih sama, akan tembus 970. Peluang besar tetap tembus. Coba lihat time frame weekly-nya. Tuh weekly-nya bagus. Volume meningkat. Walaupun ekor panjang tapi nggak masalah. Kenapa? Karakternya IMAS. Karakter IMAS tuh memang sering membentuk ekor panjang dari atas. Tapi tetap sama kan, dia naik terus. Ya, yang penting ini support minor gak dijebol 850 untuk minggu depan. Arahnya Bapak Ibu lihat MACD time frame weekly golden cross arah atas, sudut kemiringan juga hampir 45 derajat. Jadi bagus nggak? Harusnya bagus untuk IMAS. Lanjut. IMJS yang ditutup di 180 terkoreksi 1,63%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya IMJS akumulasi. IMJS time frame weekly-nya juga ya masih aman lah. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS sekarang itu dia di resisten. Baru breakout 178, 180. Nah ini agak bahaya nih, karena dua ekor panjang dari atas nih tiba-tiba dibuang tuh. Hati-hati kalau punya IMJS, jebol 177 buang dulu. 175 kah, 176 tergantung Bapak Ibu. Boleh nggak saya hot? Saya nggak peduli tuh dia turun, saya biarin. Saya mau jual pas profit aja. Ya udah boleh juga ya. Selanjutnya supportnya itu di 165. Nah ini kan dia baru breakout nih. Mudah-mudahan bertahan ya. Kalau bertahan target berapa? 210. Kapan? Ya 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Pokoknya kalau dia bisa tembus 185 tuh udah sinyal lah 200 sampai 210 minggu depan. Kita lihat ya. Atau ya akhir Mei lah. Apa minggu ketiga, minggu keempat. Kita lihat untuk IMJS. Saat ini kalau saya masih wait and see karena masih merah. Walaupun di atas support. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya silahkan jebol 177 pertimbangkan stop loss. Tapi kan di 172 tuh ada EMA 200. Nah itu ya. Memang kita itu nggak bisa selalu dibuat galau. Selalu dibuat keganggu psikologisnya. Kenapa? Waduh nanti mantul rugi dong kalau nggak di hot. Ya kan? Pasti seperti itu pikirannya. Itulah makanya kita nggak usah banyak-banyak indikator. Nanti makin pusing. Nanti pakai misalnya indikator apa tuh? Teknikal tuh. Apa tuh yang awan tuh? Ichimoku ya. Ichimoku. Pusing lagi kan? Lihat Ichimoku-nya, wah di resistennya belum tembus nih. Tapi kan ada supportnya nih. Apa nih namanya lupa tuh. Bingung, makin bingung. Bapak Ibu tuh kalau banyak indikator pasti makin bingung. Saya aja kadang kalau lihat seperti ini nih, saya tutup aja kalau mengganggu. Saya pakai support resisten yang ditarik garis. Kalau melihat EMA 200-nya di tengah kayak gini saya tutup. Ya udah saya buang aja dulu kalau dia jebol. Enggak peduli saya kalau dia mantul dari EMA 200 nih, ya udah bukan rezeki saya di situ. Mending saya nawar di bawah sekalian. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk IMJS. Saat ini ya hijau dulu lah satu candle, kita lihat. Ya, atau kalau dia hari Rabu minggu depan tuh tembus 187 tuh udah sinyal bagus. Atau ya tergantung Bapak Ibu. Lihat buying power, kalau di 180 183 tuh ada buying power, ya bisa entry juga nanti. Ya. Lihat kondisi market. Itu aja dulu untuk IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup di 1040 muat 0,48%. Asik. Kalau bukan resminya MPMX akumulasi. MPMX bagus, tapi kalau pandangan saya ini ada potensi minggu depan kalau ISG merah dia koreksi dulu dan sideways. Range-nya berapa? 1000 sampai 1050. Ada potensi tembus gak 1100? Potensi tembus. Kita nggak tahu ceritanya apa nanti. Kalau dia tembus 1100 tuh pasti ada cerita, entah corporate action atau sentimen LK laba. Ada potensi gak? Ada potensi tembus. Ya. Kumpulin aja kalau Bapak Ibu berminat. Dan dividennya juga besar ya, di 8 sampai 10%. Menarik untuk Bapak Ibu. Tahun lalu aja dividennya berapa tuh? Di 1000 kan? Lumayan tuh, di 1060 tuh. Hampir 10%. Ya. Jadi kita lihat Juni ini ya harusnya masih diangkat lah. Untuk MPMX. Belum selesai naiknya. Sampai bagi dividen tuh ada potensi naik sekali lagi. Swing atas. Ya, targetnya berapa ya? 1100, 1080. MPMX.
Untuk jangka panjang bagus nggak? Bagus. Ini aja gap hampir ditutup kan yang tahun lalu yang 9%. Apalagi ini, apalagi ISG bullish tutup ya MPMX. Tapi kembali lagi disclaimer, analisa kembali. Lanjut. GJTL yang ditutup di 1065 terkoreksi 0,93%. Asing net buy. Kalau mau responnya GJTL di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. GJTL udah kelihatan cenderung kemana? Plan 2. Tapi bisa nggak dia balik ke plan 1? Bisa kalau ISG tembus lagi 6.900 7.000 minggu depan. Balik arah nih. Tapi kalaupun terus turun, siap-siap tangkap di 1990 ya. Masih oke nih kalau pandangan saya untuk GJTL ya. Resistennya di berapa? 1100. Tembus nggak? Tembus. Cuman kita nggak tahu apakah akhir Mei atau awal Juni. Pokoknya sideways dan tetap ya ada tetap resiko 20, 10, 30%. Ya, jangan jebol 1000. Kalau jebol 10.000 ya harusnya gagal. Untuk GJTL. Itu. Lanjut. Bird yang ditutup di 1785 terkoreksi 0,23%. Asing net buy. Kalau di box responnya Bird, akumulasi. Bird bagus ya. Kayaknya bisa naik nih. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Waduh, 4 candle ya udah naik. Saya tuh paling nggak suka kalau udah lihat 4 candle belum ada swing low. Lebih baik tuh lihat ada 1-2 candle koreksi, itu menarik. Tapi kalau 4 candle gini kan kita bingung. Beli takut dibawa turun, nggak dibeli bawa naik. Dilema terus ya. Kalau kita kehilangan momentum dari bawah nih ya dilema beli harga atas. Bagi yang trader ya, swing trader tuh dilema beli. Apa ya, takut dibawa turun. Kan kita takut resikonya dulu. Ya semua orang sih mau profit. Nah, jadi gimana nih untuk Bird? Kalau menurut saya wait and see, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai 1700 support itu bisa. Pas kebetulan ada EMA 200, pas kebetulan deket-deket 1700 angka genap. Stop loss saja jebol itu, nanti buyback di 1630 1600. Ya. Tuh. Kalau tertarik, kalau mau pakai persetujuan juga silahkan. Kalau menurut saya masih ngangkat lah untuk Bird ya. Masih peluang lah. Bullish ya, pokoknya kalau ISG bullish juga nih, paling enggak 2000 arah 2020 untuk Bird. Lanjut. Cepin ya ditutup dagang 4.800 terkoreksi 1,03%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Cepin di distribusi. Cepin bagus, tapi kalau ISG turun minggu depan agak dalam bisa turun Cepin. Kemana? 4.400, 4.500. Tapi itu swing low maksimalnya. Jadi tinggal cicil beli aja. Kalau Bapak Ibu nyangkut boleh nggak pakai stop loss? Boleh. Kalau mau pakai stop loss kalau dijebol 4750. Bisa di 4730, 4740. Nanti buyback di 4500, 4400. Itu. Ya, saya belum beli Cepin nih. Masih wait and see. Kemarin tuh pas koreksi merah kami mau ngantri di bawah. Tapi nggak dikasih, dia gas lagi. Ya udahlah. Jadi masih wait and see. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga udah 5 candle naik ya. Ya kalau minggu depan pas kebetulan cuma 3 hari perdagangan ada candle merah 1, itu lebih bagus menurut saya loh ya. Biar dapat harga murah gitu. Ya, Cepin saat ini kalau pandangan saya wait and see. Tapi belum pasti turun ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Feelingnya seperti apa. Kalau tertarik. Kalau menurut saya trendline downtrend akan ditembus, akan dipatahkan akhir Mei. Tetap ke atas peluang besar. Target berapa? 5.500 minimal. Ya, mudah-mudahan bukan akhir Mei, awal Juni pun di Juni lah kita targetkan. Kalau dikasih 10%, 12% kan lumayan sebulan ke depan. Tapi kembali lagi disclaimer. Lanjut, Japa yang ditutup dari 1780 menguat 1,42%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Japa akumulasi. Japa belum, wait and see dulu. Ya. Agak rawan nih. Oh ya, memang dia di atas EMA 200 ya, tapi tipis. Takutnya merah lagi lah. Kalau mau Japa nih 1700, 1680. Nawar bawah dulu aja. Apa, Dek? Ben, jangan ganggu dia. Jadi itu aja dulu. Langsung saja ke triknya Japa. Jadi itu aja loh ya untuk Japa. Kalau mau nawar di bawah dulu aja, atau wait and see aja dulu ya. Agak nanggung candle-candle seperti ini nih. Masih bisa turun nggak? Masih ada peluang ya. EMA serinya bagus, menyempit.
Weekly-nya lumayan ya. Sideways doji. Cuman butuh lihat konfirmasi dulu lah ya minggu depan. Wait and see dulu aja. Japa. Lanjut. Main yang ditutup dengan 720 terkoreksi 0,68%. Asing net sell. Kalau broker resminya main di distribusi. Main belum dulu. Wait and see. Kenapa? Ini sudah membentuk lower high minggu lalu. Takutnya tiba-tiba jebol 700. Kalau mau nawar main sekalian di 700. 690, 680 buang. Ya, tapi kalau saya skip aja, nggak menarik. Mending Japa atau yang bagus yang ada potensi bullish, cepin yang udah sinyal ke atas terus membentuk higher high higher low. Itu lebih menarik daripada main. Ya, lanjut. SMGR yang ditutup dengan 2410 terkoreksi 3,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker resminya SMGR di distribusi. SMGR, nah ini dekat nih 2400. Tapi lihat dulu ya, karena ini masih merah kan. Tunggu ada melawan lah. Nah ini gimana sih cara melihatnya? Bapak Ibu bisa lihat bid offer. Kalau memang ada perlawanan, nah entry. Atau kalau misalnya melorot, siap-siap 2200. Itu pasti mantul. 70%, 80% mantul dia dari sini. Tapi belum tentu ke bawah ya. Bisa jadi di 2400 nih mantul. Cuman masih 50-50. Kalau 2400 saat ini 50-50. Melihat ISG-nya dulu. Kalau ISG-nya hijau, rebound tembus 6.800, bisa mantul SMGR dari 2.400. Kita lihat dulu ya. Lanjut, INTP yang ditutup di harga 5.000 terkoreksi 2,43%. Asing net sell. Ada bukan resminya INTP di distribusi. INTP masih sideways. Mudah-mudahan mantul ya. INTP mudah-mudahan mantul, tapi lihat sudah saya gambar sama seperti SMGR. 50-50 nih, 5.000 bisa mantul. Ya tadi lihat ISG, kalau ISG tiba-tiba bullish minggu depan ya bagus, mantul. Tapi kalau ISG menukik lagi ke area 6.500, 6.600, INTP baru mantul dari 4.400. Ini 70% tetap mantul ya untuk INTP. Itu saham terakhir SMBR yang ditutup dengan 242 terkoreksi 3,2%. Asing net sell. Kalau broker semuanya SMBR di distribusi. SMBR, kalau SMBR nih bisa nggak sampai 200? Nggak. Apa? Karena dia naiknya kencang, turunnya juga bisa kencang. Jadi 220 tuh bisa jebol ya. Tapi mudah-mudahan lah, kita lihat aja respon market dulu ya. Kalau trennya kemana? Bullish. Ini palingan wave 2 swing low, dan dia akan wave 3 di Juni. Ya, coba tarik tren dari kapan nih? 2022 September lah kita tarik. Udah bullish. Udah sip lah pokoknya nih. Kita nunggu ISG bullish saja lagi. Gas nih. Ya nah nih. Kalau ditarik dari 2023 Juli, tuh sudah patah. Udah sinyal bullish. Ya tinggal cari swing low. Apakah di 220-an atau di 200-an. Kita lihat nanti minggu depan. SMBR bisa dipasang alarm. Ya, alarm apa? Ya pasang aja misalnya Bapak Ibu mau belinya di 220 atau 224, atau Bapak Ibu mau perhatikan SMBR di 224, 220, itu pasang alarm di harga itu. Ya, kalau di Stockbit itu bisa Bapak Ibu pasang alarm. Ah, tinggal create alert. Terus SMBR. Ini saya lewat website, lewat aplikasi handphone, iPhone atau Android bisa, dari aplikasi desktop bisa, dari website juga bisa. Kondisi Lizard dan Aqual, misalnya berapa deh? 224. Nah, tulis saja deskripsinya apa. Misalnya lihat, udah create. Nah, ini ya. Bapak Ibu, laser den 220 atau 224. Misalnya. Nah, jadi nanti dia otomatis kalau yang dari handphone langsung muncul di handphonenya. Ya. Kalau kurang ya nih, ya kurang dari 224, dia akan muncul. Lihat tadi kan, nah Bapak Ibu bisa perhatikan tuh. Enaknya di Stockbit. Bapak Ibu kalau mau trading di Stockbit, langsung aja daftar di App Store ataupun Play Store, itu download aplikasinya langsung bisa daftar. Ya, kalau mau join live trade, jadi Bapak Ibu tinggal simple lihat Telegram aja. Nggak perlu Bapak Ibu screening seperti ini, nanti saya yang infokan saham-saham yang menarik yang bisa diperhatikan untuk Bapak Ibu beli.
Kalau tertarik, modalnya berapa sih? Modalnya minimal 10 juta trading balance ya. Mau portofolio Bapak Ibu 100 juta situ yang sudah dalam bentuk saham nggak dihitung, tapi yang dihitung trading balance. Cash di RDN-nya minimal 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join. Tapi syarat ketentuan berlaku, fee-nya naik. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu pencet tuh R41778 kodenya di mana di menu profile scroll ke bawah ada tulisan eksternal community. Masukkan kode tadi R41778. Ya, nanti ada tulisan fee awal yang awalnya 0,15 untuk beli jadi 0,175 untuk beli, dan fee jual yang awalnya 0,25 menjadi 0,275 untuk bantu support Stockbit dan Borneo Trader. Ya, kalau tertarik, dan itu kenaikan fee tidak permanen. Jadi kalau di total tuh fee-nya cuma 0,45, masih di bawah 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu dapat saham-saham yang bagus di Borneo Trader, apalah itu di bawah 0,5% fee-nya. Jadi kalaupun Bapak Ibu take profit di 1% masih untung kan? Bahkan di channel Borneo Trader tuh profitnya rata-rata di atas 5%. Kadang dalam cepat kayak seperti RL kemarin kami profit beli di 288, jualan di 310. Itu berapa tuh? 22, 5% lebih, 6%. Seperti itu ya. Coba dulu kalau Bapak Ibu tertarik ya, langsung dari aplikasinya itu daftar aja untuk Stockbit ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.